Well, today we'll talk about failure of bolt and plate in shear. Jadi sambungan plat menggunakan sambungan baut. Kenapa baut? Ya karena baut bisa dibuka, bisa dipakai kembali. Tapi apabila baut itu gagal, ia harus diganti. Kita ingin, sebenarnya nggak ada yang kita ingin ya. Kegagalan itu pada plat atau pada baut. Dua-duanya tidak bagus. Tetapi kalau pada satu sistem struktur yang besar, tentu kita tidak perlu untuk menghabiskan biaya yang begitu besar untuk menggantikan plat. Akan lebih murah kalau kita menggantikan baut. Kalau itu memang kegagalan pada baut. Nah, itu satu hal. Nah, kegagalan pada baut, walaupun gambar 823 ini menunjukkan rivet atau baku keling, tapi dalam operasional mekaniknya itu sama. Nah, kenapa ada sambungan menggunakan rivet atau kelingan? Karena em, satu dari sisi penyambungan itu lebih cepat, ya, lebih cepat. Yang kedua, tentu karena diinginkan itu permanen, permanent joint. Ya, baik. Sebelum kita membahas soal ya, pada hari ini kita akan membahas satu soal yang terkait dengan kegagalan baut dan plat akibat beban geser. Dan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa yang akan mengambil ujian tengah semester tahun ini. Silakan untuk mempelajari soal yang saya bahas ini dengan baik dan coba dengan membuat berbagai variasi sambungan lainnya. Baik, yang belum subscribe tentu ya diharapkan agar bisa subscribe channel ini, membantu channel ini agar bisa kita kembangkan lebih jauh lagi. Berikan like kalau ini bermanfaat, share ya. Dan juga kalau ada pertanyaan atau komen silakan tuliskan di kolom komen. Ya, kita lihat gambar 823A, apa yang terjadi ya, bahwa sebuah sambungan baut atau rivet pada dua plat itu bisa kita lakukan seperti pada gambar A ini atau dengan lap ya, lap joint, jadi saling jadi berlapis saja begitu antara satu plat dengan plat lain. Ini kita bisa lihat pada banyak sambungan di lapangan, tapi bisa juga kita menggunakan tipe yang ini, tipe yang kedua ini. Tipe ini kita sebut dengan butt splice, ya, butt splice joint. Nah, ini. Jadi memang dia kalau lihat dari sini kan ada 4 baut atau 4 rivet yang kita bisa pasang di sana. Tetapi plat yang mau disambungkan, katakanlah ini plat satu, ini plat 2, ini tidak dibuat lap seperti ini, tetapi diberikan satu plat lain, namanya butt joint, ya, butt splice joint, baru di atasnya dipasang sambungan atau baut. Nah, nanti kita lihat bedanya bahwa kalau ini ditarik, ya, kalau ini ditarik, maka pada daerah ini itu akan mengalami, setiap baut akan mengalami setengah F, ya, setengah daripada gaya, 50% dari gaya, dengan catatan sambungannya kaku gitu ya. Tidak terjadi deformasi plastis.
Eh, Sebelah sini juga demikian, ya. Tapi beda eh, kalau misalnya yang banyak nanti kita lihat di contoh soal nah seperti ini. Nah seperti ini. Jadi soal yang akan kita bahas kan seperti ini nih. Jadi ada tiga baut. Ini plat satu, ini plat dua. Ini kedua plat ini akan kita sambung dengan baut. Maka kita pasang, kita lihat dari atas nih, satu, dua, tiga baut. Nah, kalau kita lihat dari samping kan, yang nampak satu, dua. Di sini sebenarnya ada dua baut ya kan. Mm. Berapa gaya yang diterima oleh setiap baut? Tentu eh, karena ini bukan tipe butt splice, maka gaya yang kita berikan di sini, yang kita berikan di sini, maka itu sama dengan setiap baut menerima F per 3. Karena 3 baut. Jadi kalau nanti ada 4, F per 4. Ada 5, F per 5. Dan seterusnya F per N. Nah, jadi contoh soal ini, eh, pertama yang kita harus perhatikan ya, kalau sama-sama kita baca ya. Oh ya, ini dari buku eh, Cyclist Mechanical Engineering Design, 11th 11th edition, SI unit. Ya, seperti yang kita lihat covernya di layar. Baik, jadi uh, the figure shows, di gambar ini menunjukkan a connection that employs three SAE grade 4 bolt. Jadi ada tiga SAE grade 4 bolt yang dipakai. Ya, bagaimana karakteristik daripada SAE grade 4 bolt ini nanti kita akan lihat. Tensile shear load on the joint is uh, 22,400 Newton. Jadi ini kita berikan di sini, sini yang besarnya berapa? Besarnya 22.400. Oke. The members are called round bars of AI SI 1020 steel. Jadi di sini plat ini dan plat di atasnya, plat ini dan plat di atasnya itu terbuat dari IC 1020. Baja IC 1020 ditarik dingin, jadi CD. Nah, bagaimana eh, karakteristiknya? Nanti kita lihat di tabel, saya akan tunjukkan. Assume the ball thread do not extend into joint. Jadi kalau kalau saya ingin gambarkan dulu sedikit, ya. Jadi kalau di sini kan ada batang baut ya, batang baut. Ini batang baut ada di sini. Nah, eh, yang bahagian ulirnya ini tidak masuk dalam sambungan. Jadi di sini aja sampai sini. Jadi ulirnya itu ini. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti dalam perhitungan A atau area, shear area, ya. Kalau 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 hanya ini ya tidak masuk kena mengenai daripada ulir, maka luas areanya ya V per 4 kali D kuadrat. D itu tentu dari spek baut. Jadi kalau kita pakai spek bautnya SAI grade 4, nanti kita lihat di tabel berapa diameternya. Nah, kebetulan ini sudah dikasih tahu 635 mm 20 UNC. Jadi kita langsung bisa pakai 6,35. Tapi kalau di specify baut metrik sekian-sekian, misalnya dia memakai M 36
2, maka 36 ini adalah diameternya. Jadi kalau udah begini, kita langsung pakai saja 635 ini sebagai diameter major dari baut gitu. Sampai situ paham ya. Jadi pertama jadi pertama kita harus mendata dulu members dan bolt. Members itu yang mana? Members itu plat, bolt itu ya baut atau penyambungnya, joinnya. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk members itu IC 1020 CD. Ini ya, 1020 CD. Baja, ya kan? Maka kita lihat di tabel SYT-nya 57 kPSI atau 390 megapascal. Ini 390 ya, 390 megapascal. Dari mana kita tahu itu? Kita lihat dari tabel tentunya. Ini itu ada di tabel A20 di akhir daripada buku ya, di bagian akhir. Untuk 1020 CD itu 68, sorry, 470 tensile strength-nya, yield strength-nya itu 390 atau dalam KPS itu 57 ya. Data lain juga ada di sini. Nah, itu satu hal yang kita harus dulu catat di sini. Ini yang harus kita pegang karena kita akan menggunakan SI unit. Nah, kemudian bolt. Bolt dikatakan tadi SAE grade 4 ya. Maka kita cek SAE grade 4 itu ada di tabel. Jadi nggak perlu buka tabel, saya udah siapkan di sini. Grade 4 itu ada di sini. Oke, ini grade 4 ya. Yield strength-nya itu 100. Minimum tensile strength-nya 115. Minimum proof strength-nya 65. Apa itu proof strength, tensile strength, dan yield strength? Ini tentu Anda harus belajar lagi atau buka lagi di textbook di bab sebelumnya, atau mau cepat cari di video-video sebelumnya. Oke. Nah, jadi kita sudah dapat dua data. Jadi di sini 100 kPSI kita convert menjadi megapascal 689 megapascal, setengah megapascal, 689,5 megapascal. Saya kira kita karena ini in shear yang kita perlukan adalah yield strength-nya. Jadi ini saya kira kita tidak pakai karena ini biasanya untuk brittle materials. Ini kalau terjadi pada tensil. Baik, eh, data tentang plat dan baut sudah kita dapat. Maka pertanyaannya ya kembali ke soal, pertanyaannya adalah find the factor of safety for each possible mode of failure. Jadi saya ulang ya, uh, find the factor of safety. Safety factor atau design factor ini kita singkat SF atau di dalam buku ini mungkin N ya, N kecil. For each possible mode of failure. Mode of failure kita tahu dari sini, dari pelajaran dasar ini, itu bisa bending of the rivet, ininya bending, kemudian shear, ini langsung terpotong nih, atau platnya yang terpotong seperti ini. Tensile failure of the members. Kemudian adanya bearing di sini, terjadi pengkerutan, bearing of rivet or bearing of members. Jadi bisa terjadi pada rivet, bisa terjadi pada members.
Kemudian F, shear tear out. Jadi ini langsung terbuka, ya. Oh sorry, yang ini shear tear out, ya langsung ini koyak sampai ke bawah, copot. Kemudian tensile tear out. Ini terjadinya eh, failure juga yang diawali dengan apa namanya pembukaan crack-nya pada daerah yang paling tinggi tegangannya yaitu yang mendekati pada lubang. Nah, itu. Jadi untuk setiap mode of failure, for every single mode of failure, we have to find uh, the design factor or safety factor of our design. Nah, itu. Jadi memahami soal itu sebenarnya kita sudah hampir bisa menjawab soal gitu. Karena kalau kita tidak paham soal, bisa jadi jawaban kita nanti salah. Jadi sampai di sini bagaimana para mahasiswa? Apakah Anda sudah memahami soal ini? Yang mau kita cari adalah eh, factor of safety. Ya, kalau terlalu panjang, saya stop di sini dulu. Jawabannya pada video yang kedua, ya.